Gimana jadinya kalau iblis, kelinci, sama drama keluarga dijadiin satu cerita? Oke, kali ini kita bakal kupas tuntas sebuah kisah epik yang isinya penuh aksi, intrik, dan rahasia kelam yang bisa mengubah takdir dunia. Semua ini dibuka dengan janji yang, wah, bikin merinding dari sosok misterius ini, iblis berkepala kelinci. Di tengah-tengah perampokan besar, kata-katanya itu bukan sekedar ancaman biasa loh. Ini adalah pertanda dimulainya konflik yang bakal mengguncang dunia. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi? Ini bukan soal emas atau duit ya. Perampokan ini ngincer sesuatu yang jauh lebih berharga. Sebuah senjata legendaris yang katanya punya kekuatan buat membentuk ulang dunia. Yah, target mereka adalah pedang dengan aura gelak yang luar biasa kuat. Nah, senjata yang dicuri itu ternyata pedang Sparda. Ini bukan pedang sembarangan, ini adalah kunci yang jegal dunia manusia dari dunia iblis. Dan Mama Sparda ini, dia adalah pusat dari semua ini. Dia itu iblis kuat yang malah belain manusia ribuan tahun lalu. Pertanyaannya, kenapa pedangnya dicuri sekarang? Itu dia intinya. Di tengah semua kekacauan ini, muncullah tokoh utama kita. Waktu dia lagi ngejalanin kerjaan rutinnya, berburu iblis, ternyata ketahuan kalau dia bawa sesuatu yang penting banget, jimat merah peninggalan ibunya. Buat dia sih ini cuma kenang-kenangan biasa, tapi dia bakal sadar, benda itu justru kunci dari semua masalahnya. Dan disinilah situasinya jadi makin rumit. Tiba-tiba aja semua orang ngincer jimat itu. Dan pahlawan kita ini sama sekali nggak ngerti kenapa. Hidupnya yang tadinya santai, sekarang berubah total. Dia bukan lagi pemburu, tapi dialah yang jadi buruan. Coba bayangin deh, dia jadi target dari semua sisi. Mulai dari pasukan iblis dari dunia bawah, sampai satuan tugas rahasia pemerintah. Semua pihak dengan agenda mereka masing-masing ngincer satu benda yang sama. Jimat yang ada di lehernya. Gila kan? Ternyata, ini dia alasan dibalik semua kekacauan ini. Jimat yang dia punya itu cuma setengah dari sebuah kunci. Setengahnya lagi dipegang sama si iblis kelinci. Dan ya, keduanya emang diciptakan untuk jadi satu. Kalau sampai kedua jimat ini disatukan di tempat yang tepat, penghalang yang dibuat Sparda ribuan tahun lalu itu bakal hancur. Dan kalau itu terjadi, neraka bakal tumpah ke bumi. Ini pertarungan yang luar biasa besar. Nah, di bagian ini ceritanya jadi jauh lebih dalam. Kita bakal lihat gimana masa lalu si pahlawan, si penjahat, dan bahkan agen yang ngejar mereka itu ternyata saling nyambung secara tragis. Ini udah bukan lagi sekedar pertarungan antara baik dan jahat. Ini udah jadi masalah pribadi. Coba kita lihat dua jalur kehidupan ini. Keduanya sama-sama berawal dari tragedi yang sama, konflik antara dunia manusia dan iblis, tapi nasib membawa mereka ke jalan yang berlawanan. Satunya jadi pemburu, satunya lagi jadi penjahat. Tapi pada dasarnya, mereka berdua ini sama-sama korban yang dipaksa buat saling berhadapan. Perbedaan antara dua dunia ini ngejelasin semuanya. Buat si iblis kelinci, dunia manusia itu ibarat surga. Jadi dia ini bukan penjahat yang cuma haus kekuasaan ya. Dia itu seorang pengungsi yang udah putus asa, berjuang mati-matian buat nemuin rumah yang layak bagi kaumnya yang menderita. Lalu tibalah momen pengungkapan terbesar. Sebuah kebenaran yang mengubah segalanya buat pahlawan kita. Nama Sparda yang selama ini cuma dia anggap dongeng, ternyata itu nama ayahnya. Ya, dia adalah putra dari sang kesatria legendaris itu. Begitu kedua jimat akhirnya bersatu, si iblis kelinci ngebongkar bagian terakhir dari rencananya yang mengerikan. Dan ternyata, nyatuin jimat itu baru langkah pertamanya aja. Rencananya ini ternyata sistematis banget. Pedang udah dicuri, jimat udah disatuin. Tapi, komponen terakhirnya adalah kunci hidup, darah pahlawan kita sendiri. Garis keturunan Sparda yang ngalir di tubuhnya, itulah bahan terakhir yang dibutuhin buat membuka gerbang neraka. Di saat dunia udah diambang kehancuran, satu rahasia keluarga terakhir kebongkar, dan ini ngasih dia alasan baru buat bertarung. Ini bukan lagi soal nyelamatin dunia doang, tapi soal harapan buat nemuin seseorang yang dia kira udah hilang selamanya. Coba bayangin, dengar kabar kayak gini dari musuhmu sendiri. Fakta kalau saudara kembarnya mungkin masih hidup, itu benar-benar ngeguncang dia sampai ke akar-akarnya. Tiba-tiba, dia punya alasan baru buat berjuang. Bukan cuma buat melindungi, tapi juga buat mencari. Dia berubah. Dia merangkul kekuatan iblis yang dia warisi dari ayahnya, Sparda. Dia nggak lagi lari dari jati dirinya. Justru, dia pakai kekuatan itu sebagai senjatanya. Jadi,
Inilah pertarungan puncaknya. Dan ini bukan sekedar baik lawan jahat loh. Ini adalah bentrokan tragis antara tiga pihak yang sama-sama putus asa. Seorang pahlawan yang ngelindungin manusia, seorang pengungsi yang berjuang buat kaumnya, dan sebuah agensi yang pengen ngendaliin semuanya. Dante emang menang pertempuran, tapi pertanyaannya, apa dia menang perang? Portalnya berhasil ditutup, tapi teknologinya malah jatuh ke tangan yang salah. Kemenangannya hari ini bisa jadi justru baru menyulut api perang yang jauh lebih besar di masa depan. Nah, jadi kita ditinggalin dengan pertanyaan ini. Dengan ancaman baru dari saudaranya sendiri dan perang besar yang udah di depan mata, jangan-jangan perjuangan Dante untuk melindungi umat manusia justru baru saja dimulai?